Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Nah, kita kembali lagi nih Kak, masih di dunia penggalang. Penggalang memang tidak ada habisnya mungkin untuk kita ceritakan. Seperti yang sering kita lihat nih Kak, di penggalang ini nama regunya itu diambil dari nama binatang atau nama-nama bunga. Mungkin ada sejarahnya nih Kak, kenapa harus nama-nama binatang atau nama-nama bunga? Ya, jadi kalau kita tilik mengapa diambil dari nama itu, sebenarnya itu tertera di petunjuk penyelenggaraan Tanda Satuan Gerakan Pramuka. Ya, kalau saya tidak salah itu nomor 50 tahun 89. Memang di situ dijelaskan bahwa tanda satuan di dalam penggalang, khususnya tanda regu, itu diambil dari nama hewan untuk putra, dan nama bunga untuk putri. Nah, ini mungkin diambil dari bagaimana istilahnya hewan dan bunga itu bisa menjadi suatu ciri khas tersendiri, ya, dengan mengambil mungkin dari kekuatannya atau sifat-sifat baik dari hewan itu, dan kegunaan jadi kembang itu untuk putri. Ya, jadi pada dasarnya pemberian itu diambil dari petunjuk penyelenggaraan Tanda Satuan dan Gerakan Pramuka. Memang diatur ya Kak ya. Dan mungkin karena binatang itu bisa melambangkan keberaniannya, itulah banyak filosofi-filosofi yang melatar belakangi. Ciri khususnya juga di penggalang, ya, jadi dia ceria, lincah, selalu mau bergerak, rasa ingin tahunya tinggi, sering berkelompok ya. Jadi mungkin semacam itulah. Iya betul. Selain itu nih Kak, di penggalang kan ciri khasnya pakai tongkat, senjata utamanya betul-betul tongkat. Jadi kemana-mana dia itu keren banget kalau pakai tongkat. Ada latar belakangnya Kak, atau ada mungkin yang menggambarkan kenapa sih hanya di penggalang gitu yang senjatanya pakai tongkat? Memang pada semua tingkatan kan menggunakan tongkat, tapi yang menjadi ciri khasnya penggalang itu adalah tongkat. Dia berbeda sendiri. Iya, jadi sebenarnya penggunaan tongkat itu tidak mengkhusus ke penggalang. Jadi tongkat itu adalah dia bisa menjadi senjatanya anggota pramuka, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi alat, ya. Nah, itu jadi sebenarnya itulah kegunaan tongkat bagi anggota pramuka. Tapi mengapa menjadi ciri khas penggalang? Karena tongkat ini merupakan simbol yang digunakan untuk menyimpan atau menempatkan tanda regu. Nah, itu. Jadi karena kemana-mana mereka harus membawa identitasnya itu, maka penggunaan tongkat itu pun akhirnya menjadi suatu ciri khas dari penggalang, karena hanya dia menempatkan identitas regunya pada tongkatnya. Nah, semua tingkatan sebenarnya bisa tongkat. Selain itu Kak, selain tongkat, penggalang juga identik dengan kegiatan yang berlari, lincah, seperti yang tadi Kakak singgung di awal bahwa mereka itu banyak berkegiatan yang gesit, cepat, lincah. Apakah memang hanya di penggalang seperti itu Kak? Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan ya, ciri khasnya itu lincah, banyak bergerak, ya, karena memang dia diandalkan untuk banyak melakukan kegiatan istilahnya mengarahkan raganya. Nah, itu jadi di penggalang pun sebenarnya di siaga, cuman di siaga tidak diatur bahwa dia harus larinya seperti penggalang, ya, karena kenapa di penggalang itu mereka sudah sistemnya berkelompok, kekompakan, ya, kemudian mengasah betul raganya sehingga dia terkesan dinamis, ya, kemudian menjaga kekompakannya, sehingga untuk menjaga itu berkesinambungannya seperti itu gerakannya, ya, seperti itulah mereka modelnya. Baik Kak, jadi betul-betul di penggalang itu mereka ada sangkutan pautannya semuanya, kegiatannya dari yang pertama, yang kedua. Kemudian kita
bahas masalah peran orang dewasa di penggalang. Seberapa besar, seperti yang kita ketahui berbeda halnya di siaga, peran orang dewasanya lebih atau pembinanya, bundanya, yandanya lebih dominan. Kalau di penggalang sendiri seperti apa Kak? Apakah sudah dilepas atau masih didampingi? Ya, jadi sebenarnya kalau di penggalang dia sudah sedikit terbuka. Ya, itu kita bisa lihat dari bentuk barisan penggalang ya, yang kalau siaga kan kita melingkar, berarti dia masih dalam keluarga, masih bergantung kepada ayah dan bundanya. Nah, kalau di penggalang itu tidak juga dilepas, tetapi tidak juga harus diarahkan. Ya, jadi di penggalang itu mereka sudah dibiarkan untuk terbuka sedikit pemikirannya, kemudian bisa diajak berdiskusi, tetapi tetap penanggung jawab utamanya itu adalah pembina orang dewasa. Makanya kita bisa lihat bahwa dalam susunan dewannya pun pembina ikut serta ya. Pembantu pembina juga masih ada di dalam. Baik Kak, kalau di itu tadi peran orang dewasa di pembina. Jadi di penggalang ini semua sudah mereka bisa melakukan sendiri tapi tidak lepas dari bimbingan pembinanya. Kemudian adakah perbedaan untuk pencapaian TKK, TKU di penggalang dengan di penegak atau di pandega Kak? Kalau di pandega mungkin terlalu jauh perbedaannya. Kalau kita singgung di penegak saja Kak. Iya, baik. Jadi kalau untuk penyelesaian SKU ya, khususnya syarat kecakapan umum di penggalang itu sebenarnya tidak jauh beda. Ya, tidak jauh bedanya begini. Ada dalam penyelesaian SKU itu ada yang harus mereka berhadap-hadapan, ada yang sifatnya pemantauan pembina, kemudian ada yang sifatnya kita berkolaborasi dengan orang tua, tokoh masyarakat, begitu. Cuma mungkin tingkatannya kalau di penegak mereka bisa diarahkan silahkan. Ya, mereka yang dilaksanakan. Tapi kalau di penggalang masih tetap harus ada ikut pembina di dalamnya. Nah, itu karena ikutnya bagaimana supaya mereka bisa lebih terarah dan tidak terlalu keluar jalur. Karena kenapa? Pembina pun atau pembantu pembina pun ketika akan melakukan pengujian SKU itu harus melihat tingkatan perkembangan seorang penggalang. Itu karena semuanya itu sudah jelas di dalam panduan seorang pembina untuk melakukan itu syarat-syarat pencapaiannya khususnya gitu. Yang berbeda sedikit kalau SKU itu kan dia semacam persyaratan yang wajib ya, itu untuk mendapatkan TKU. Kalau di SKK itu sesuai dengan minat ya, sesuai dengan minat, dengan bakat serta kemauannya dia. Jadi dia yang memilih syarat kecakapan khusus apa yang ingin dia selesaikan. Jadi dia yang memilih. Hal apa mungkin yang disukai, bisa kalau misalnya dia senang bersepeda, ya silahkan TKK bersepeda. Gitu. Oke Kak, jadi kemudian tata cara perolehan TKU bagi peserta didik kayak ramu, rakit begitu, itu setelah diujiankan kemudian SKU-nya diisi oleh pembinanya, kemudian itu dilantik oleh pembinanya, seperti apa tata caranya itu Kak? Apakah gambaran umumnya sama seperti yang biasa? Ya, jadi untuk pelaksanaan pelantikannya itu sebenarnya sudah sangat jelas diatur di dalam tata cara upacara. Nah, upacara dalam gerakan pramuka di situ salah satunya adalah pelantikan dari calon penggalang ke penggalang ramu. Jadi setelah dia menyelesaikan syarat kecakapan umumnya, dia sudah berhak dilantik menjadi penggalang ramu. Ya, jadi tata caranya itu sangat bagus sekali kalau pelantikannya itu pada saat upacara pembukaan latihan. Nah, di situ jadi ketika sebelum memasuki amanat oleh pembina upacara, maka diumumkan bahwa akan ada salah seorang dari temanmu untuk menjadi dari calon penggalang ke penggalang ramu. Jadi urutannya itu ya bisa sangat jelas di tata upacara gerakan pramuka ya. Di situ yang akan dilantik itu maju diantar oleh pemimpin regunya, kemudian setelah itu ada dialog tanya jawab kesanggupannya mereka, kemudian setelah itu pemasangan tanda TKU-nya, kemudian atribut-atribut yang lain, kemudian ketika dilantik itu dia membaca Trisatya.
Sama ya Kak. Sama. Jadi sama, cuma hanya yang membedakan itu saja, formasi barisannya ya itu. Dan yang membedakan juga itu adalah bunyi Trisatianya. Iya Kak. Kan kalau di penggalang yang membedakan itu mempersiapkan diri. Ya. Di penegak sudah harus turut serta. Kemudian ini sedikit saya tanyakan Kak, mungkin juga ini nanti akan dinonton oleh kakak-kakak pembina yang lainnya. Sebagai informasi saja, ketika saya di Penggalang kemudian melakukan pengujian untuk pencapaian TKU, cara yang baik sebenarnya untuk ujian itu seperti apa Kak? Apakah harus mempersiapkan waktu tersendiri untuk latihan, untuk ujian, atau bisa diselingi kapan saja? Yang jelas harus sesuai dengan peraturan untuk ujiannya Kak. Iya, jadi sebenarnya ujian itu ya penyelesaian SKU itu sendiri bisa dilaksanakan pada saat latihan rutin. Kita bisa mengambil waktu, kemudian bisa juga ada kesepakatan kita dengan anak-anak bisa, ya. Tetapi tentu dengan proses dan mekanisme yang sudah ada. Ya, jadi masing-masing harus sudah siap. Kemudian anak-anak sudah ada, kita sudah betul siap untuk ujian, kakak pembina juga siap, dan itu proses ujiannya ya harus berpakaian pramuka. Nah itu, jadi mekanismenya seperti itu. Jadi boleh di latihan rutin, boleh kalau misalnya mau mendatangi rumah pembina boleh juga seperti itu, atau mungkin di tempat lain kita janjian prosesnya. Nah, bisa di mana saja. Jadi tidak harus dituntutkan seperti biasa Kak. Pembinanya yang buatkan jadwal nih Kak, terutama kalau sudah dekat-dekat mau ada event, dia itu kayak dilari maratonkan ujiannya, sehingga pembinanya yang membuatkan agenda. Bahkan ada yang memberikan gambaran secara khusus ke peserta diknya, mereka tinggal menghafal kemudian men-store. Bagaimana pandangan Kakak mengenai ujian tersebut? Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat yang seperti itu, dia polanya lain, ya. Kalau karena kenapa di Gerakan Pramuka kita pencapaian SKU itu harus betul-betul berlandaskan keinginan dari peserta didik. Tapi pembina boleh memotivasi. Jadi mungkin boleh malah harus memotivasi secara terus-menerus, membimbing bahwa paling tidak kalau mau ya bisa. Misalnya hari ini kita latihan rutin, pertemuan berikutnya yang sudah siap untuk ujian SKU, boleh tahun depan kita pertemuan berikutnya kita akan ujiankan. Jadi semua harus siap. Boleh seperti itu. Tapi kalau semacam dipaksakan itu sudah tidak sesuai lagi sebenarnya, dan beban moral. Ya, karena kenapa anak-anak akan merasa terbebani? Karena kita harus tahu bahwa jangan lomba itu menjadi prioritas, karena dalam Gerakan Pramuka prosesnya yang kita mau tahu, bina dirinya. Itu kan semuanya harus istilahnya ya, terperinci, kemudian continue, berkesinambungan, dan tidak keluar dari prinsip bina diri anak-anak, bina satuan dan bina masyarakat. Ya, betul sekali Kak. Kemudian Kak, untuk kenaikan tingkat dari ramu ke rakit, rakit ke terap, adakah yang membedakan dari proses pelantikan Kak, atau ada yang ciri khasnya sendiri? Ya, jadi di tata upacara dalam Gerakan Pramuka itu sudah jelas bahwa kalau itu namanya kenaikan tingkat. Jadi dia sudah tidak istilahnya ya, tidak ada ciri khas tertentu, tetapi berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Yang membedakan hanya tinggal penempatan TKU-nya itu. Jadi tadi tanda TKU yang satu mayang terora itu dilepas, kemudian digantikan dengan yang 2. Harus dilepas dulu ya Kak? Iya, harus dilepas gitu. Jadi supaya maksudnya tidak terlalu lama, bolehlah agak sedikit sudah terbuka sedikit supaya efisien waktu, tetapi jangan misalnya satu itu ditambahi lagi satu, gitu tidak. Tapi aturannya itu yang satu itu dilepas, kemudian digantikan dengan yang 2. Karena atribut yang lain kan sudah terpasang, tinggal itu. Kemudian seperti dalam pelantikan yang lain tentu tetap mengucapkan Trisakti. Oh iya Kak, jadi harus dilepas dulu, baru nggak boleh langsung ditempel, ditambahkan saja. Iya. Gitu. Oke Kak. Kemudian kita ke persoalan yang terjadi
mengenai biasanya masalah persoalan umur Kak, atau kalau tidak dia tingkatan kelas yang SD sudah harusnya biasanya umurnya 11 tahun, kemudian masih berada di sekolah dasar, itu kan harusnya sudah dipenggalang. Kemudian bagaimana menurut Kakak terkait ini? Kemudian nanti yang SD, kemudian di SMP harus mengulang lagi prosesnya, padahal dia sudah dapat nih di SD ketika dia usianya sudah masuk penggalang. Bagaimana itu Kak? Ya, jadi itulah karena filosofinya di pramuka itu kan kita berdasarkan usia. Ya, itu pun mengapa tiba-tiba ada yang seperti itu, karena banyaknya gugus depan itu yang berpangkalan di sekolah, sehingga usianya itu juga mengikut ke situ. Ya, itu. Nah, yang menjadi sering persoalan itu adalah katakanlah misalnya di tingkatan kelas 5 atau 6 dia sudah berusia penggalang. Nah, seharusnya dia berproses penggalang di situ, di SD situ, ya, karena usianya memang sudah memasuki usia penggalang. Jadi dia harus berproses di situ, dan kalau dia sempat misalnya dilantik dari calon penggalang menjadi penggalang ramu, kemudian SKU-nya ada, administrasi dari pembinanya jelas, ketika dia lanjut di SMP, itu pembina penggalang yang ada di SMP itu harus menghargai apa yang menjadi hasil kerja pembina penggalang yang ada di SD. Ya, begitu. Kalaupun misalnya agak merasa ragu, bolehlah adik-adik kita ditanya. Ya, sampai sekedar mengevaluasi ulang mungkin. Di SD bagaimana? Jadi apa yang misalnya kurang di SD itu ialah yang dilengkapi ketika dia di SMP. Silakan. Jadi sebaiknya malah dilanjutkan. Tapi kan Kak, sebelum dia masuk di penggalang itu harus melalui proses pindah golongan. Di penggalang ini nama regunya itu diambil dari nama binatang atau nama-nama bunga. Mungkin ada sejarahnya nih Kak, kenapa harus nama-nama binatang atau nama-nama bunga?